Sebelum masuk kepada video pembahasan, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agnes Pesta Kristiani Pardede dengan NIM 2050401. Baik teman-teman, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang garis lengkung pada fungsi vektor. Mari kita simak bersama. Baik teman-teman, pada bagian pertama kita akan membahas tentang integral pada fungsi vektor karena integral di fungsi vektor memiliki hubungan pada gerak lengkung. Sehingga sebelum masuk pada materi gerak lengkung, kita harus mengetahui dulu bagaimana cara mencari integral pada fungsi vektor. Integral pada fungsi vektor. Nah, di sini kita akan membahas integral di fungsi vektor karena pada gerak lengkung memiliki hubungan dengan integral. Misalkan, vektor U sama dengan R1UI ditambah R2UJ ditambah R3UK adalah sebuah vektor yang bergantung pada variabel skalar tunggal U di mana R1U, R2U, dan R3U itu kontinu dalam suatu selang yang ditentukan, maka didapat integral RUDU sama dengan I dikali integral dari R1UDU ditambah J dikali integral dari R2UDU ditambah K integral dari R3UDU. Suatu integral tak tentu dari RU disebut integral tak tentu bila terdapat sebuah vektor SU sehingga didapat rumus yaitu RU sama dengan turunan dari SU. Maka integral dari RUDU sama dengan integral dari turunan SUDU sehingga menghasilkan SU ditambah C, di mana C adalah vektor konstan sebarang yang tak bergantung pada U. Integral tentu antara limit-limit U sama dengan A dan U sama dengan B dapat ditulis demikian. Integral RUDU dengan batas AB sama dengan integral dari turunan SUDU dengan batas AB sama dengan SU ditambah C dengan batas AB sama dengan SB dikurang SA. Nah, integral ini juga dapat didefinisikan sebagai limit dari jumlah dalam cara yang analog dengan yang ada pada kalkulus integral elementer. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama sudah tersedia di slide. Soalnya yaitu jika RU sama dengan U dikurang U kuadrat dikali I ditambah 2U pangkat 3J dikurang 3K. Di sini disuruh cari yaitu carilah integral dari RUDU. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Integral dari RUDU sama dengan integral dari U dikurang U pangkat 2I ditambah 2U pangkat 3J dikurang 3K dikali DU. Nah, untuk selanjutnya kita akan memisahkan integral dari tiap-tiap komponen sehingga menghasilkan I integral dari U dikurang U pangkat 2 DU ditambah J dikali integral dari 2U pangkat 3 DU ditambah K integral dari negatif 3 DU. Sehingga menghasilkan sama dengan I buka kurung U pangkat 2 per 2 dikurang U pangkat 3 per 3 ditambah C1 ditambah J U pangkat 4 per 2 ditambah C2 ditambah K negatif 3U ditambah C3 sama dengan buka kurung U pangkat 2 per 2 dikurang U pangkat 3 per 3 dikali I tambah U pangkat 4 per 2 dikali J dikurang 3U dikali K ditambah C1I ditambah C2J ditambah C3K sama dengan buka kurung U pangkat 2 per 2 dikurang U pangkat 3 per 3 dikali I ditambah U pangkat 4 per 2J dikurang 3U dikali K ditambah C, di mana C adalah vektor konstan C1I ditambah C2J ditambah C3K. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada contoh soal yang kedua. Nah, pada contoh soal yang kedua ini memiliki kesamaan soal dengan contoh soal yang pertama. Bedanya pada contoh soal yang pertama itu kita hanya mencari integral tertentu dari RU.
Namun pada contoh soal yang kedua, kita sudah memiliki batas atas dan batas bawah. Maka di sini di soal contoh 2, kita itu mencari integral batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1 dari RU. Nah, kita akan masuk kepada video pembahasan. Dimisalkan SU sama dengan turunan dari U pangkat 2 per 2 dikurang U pangkat 3 per 3 dikali I ditambah U pangkat 4 per 2 dikali J dikurang 3U dikali K. Sama dengan buka kurung U dikurang U pangkat 3 tutup kurung dikali I ditambah 2U pangkat 3 dikali J dikurang K. Sehingga menghasilkan RU. Maka integral dengan selang 1-2 RU DU sama dengan integral dengan selang 1-2 D per DU dikali SU dikali DU sama dengan integral dengan selang 1-2 D per DU dikali U pangkat 2 per 2 dikurang U pangkat 3 per 3 dikali I ditambah U pangkat 4 per 2 dikali J dikurang 3U dikali K DU sama dengan U pangkat 2 per 2 dikurang U pangkat 3 per 3I ditambah U pangkat 4 per 2J dikurang 3U dikali K dengan batas atas 2 dan batas atas 1 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 per 2 dikurang 2 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3 per 3 dikali I ditambah 2 pangkat 4 dikurang 1 pangkat 4 dikali 2J dikurang 3 sehingga menghasilkan 3 per 2 dikurang 7 per 3 dikali I ditambah 15 per 2J dikurang 31 dikali K sama dengan negatif 5 per 6I ditambah 15 per 2J dikurang 3K. Itulah merupakan integral dari vektor RUDU. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan membahas gerak lengkung pada fungsi vektor. Nah, apa sih itu gerak melengkung atau lengkungan? Ayo mari kita bahas. Gerak melengkung atau lengkungan adalah sebuah benda atau objek yang bergerak memiliki pusat kelengkungan. Pada gerak lengkung secara umum, besar kecepatan beserta arahnya selalu berubah. Besar kecepatan berubah itu dikarenakan kelajuan partikel yang bertambah ataupun berkurang. Arahnya juga berubah itu dikarenakan tangan lintasan dan kelengkungan lintasan itu yang kontinu. Gerak lengkung itu sangat dipengaruhi oleh ukuran waktu dan jika dimisalkan, ukuran waktu kita simbolkan dengan U sehingga dapat dibentuk persamaan X sama dengan FU, Y sama dengan GU, dan Z sama dengan HU. Maka didapat vektor FU sama dengan RU sama dengan FU ditambah GU ditambah HT yang bertitik pangkal di pusat koordinat 0,0. Gerak melengkung terjadi ketika U berubah saat mengelilingi titik koordinat dan pada saat U berubah, disitulah suatu kurva terbentuk sehingga menampakkan bentuk lengkungan atau curvilinear motion. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang kecepatan, percepatan, dan kelengkungan. Misalkan, RT sama dengan R1TI ditambah R2TJ ditambah R3TK, di mana T lebih besar sama dengan A dan T lebih kecil sama dengan B, yang merupakan vektor posisi untuk titik P sama dengan PU, dan andaikan turunan pertama dari RU itu tidak sama dengan 0, maka panjang busur S dari PA ke PU itu dapat dinyatakan dengan S sama dengan integral dengan selang A sampai T nilai mutlak dari turunan RU dikali DU sama dengan integral dengan selang A sampai T akar pangkat 2 dari turunan pertama FU dipangkatkan 2 ditambah turunan pertama dari GU dipangkatkan 2 ditambah turunan dari HU dipangkatkan 2 dikali DU. Maka kecepatan, laju, dan percepatan dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama kecepatan. Kecepatan dapat dirumuskan dengan FT sama dengan turunan pertama dari RT. Selanjutnya laju dapat dirumuskan dengan DS per DT sama dengan nilai mutlak dari turunan pertama RT sama dengan nilai mutlak dari ST. Kemudian percepatan dapat dirumuskan dengan AT sama dengan turunan kedua dari RT. Selanjutnya helik melingkar. Dimisalkan P adalah suatu titik yang bergerak dengan vektor posisi, maka rumus RT sama dengan A cos TI ditambah A sin TJ ditambah CTK, di mana A dan C merupakan konstanta yang positif. Maka ketika P menelusuri kurva yang mengelilingi silinder yang melingkar tegak,
Maka persamaan parametriknya yaitu X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T, dengan jejak spiral itu akan membesar sesuai dengan meningkatnya T pada persamaan Z sama dengan CT. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelengkungan pada fungsi vektor. Nah, vektor yang searah dengan garis singgung PT adalah VT sama dengan turunan pertama dari RT. Sehingga dapat dirumuskan vektor singgung satuan di PT adalah T besar T kecil sama dengan turunan pertama dari RT per nilai mutlak dari turunan pertama RT sama dengan FT per nilai mutlak dari FT. Jika dimisalkan S merupakan panjang busur, maka tingkat perubahan arah dari garis singgung adalah dt per ds dan disebut vektor kelengkungan di P. Berdasarkan aturan rantai dapat diperoleh rumus sebagai berikut. dt per ds sama dengan dt per dt dikali dt per ds sama dengan dt per dt per ds per dt menghasilkan turunan pertama dari T besar dikali T per nilai mutlak dari Fd. Jadi dapat dirumuskan kelengkungan K atau kappa adalah K sama dengan KT sama dengan nilai mutlak dari dt per ds sama dengan nilai mutlak dari turunan pertama TT per nilai mutlak dari ST. Sehingga menghasilkan nilai mutlak dari turunan pertama TT per nilai mutlak dari turunan pertama RT. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita masuk kepada contoh soal berikut. Contoh yang pertama, diketahui bahwa kedudukan sebuah benda titik yang bergerak dalam bidang datar dinyatakan dengan persamaan R sama dengan 5T kuadrat dikurang 2T dikali I ditambah 6TJ dengan ketentuan R dalam meter dan T dalam sekon. Maka ditanya berapa nilai percepatan benda pada saat T sama dengan 2 sekon. Lanjut kepada pembahasan. Yang A, terlebih dahulu tentukan persamaan kecepatan V. V sama dengan dr per dt sama dengan d dikali 5t kuadrat dikurang 2ti ditambah 6tj per dt. Maka V sama dengan 5 dikali 2t dikurang 2i ditambah 6j. Maka diperoleh V sama dengan 10t dikurang 2 dikali i ditambah 6j. Kemudian yang B, kita menghitung besar percepatan A. Maka A diperoleh sama dengan dv per dt sama dengan d dikali 10t dikurang 2 dikali i ditambah 6j per dt. Maka diperoleh hasil A sama dengan 10 dikurang 0 i ditambah 0j sama dengan 10i ditambah 10j. Selanjutnya kita mencari besar percepatan A. A sama dengan akar pangkat 2 dari 10 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 100 ditambah 0 sama dengan akar pangkat 2 dari 100. Maka didapat percepatan A sama dengan 10 meter per second. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya dan sampai jumpa.